Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 194, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Dalam beberapa hari berikutnya, Ariel dan yang lainnya tinggal di villa dan tidak melakukan apa-apa selain berbelanja. Sehari sebelum festival perahu, Lina menelepon Wendy, tetapi salurannya sibuk ketika dia menelepon, dan dia tidak bisa tersambung sama sekali. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa menelepon? Lina berkata pada dirinya sendiri dengan bingung, besok adalah festival perahu. Saya tidak dapat menghubungi kakekmu sekarang, dan saya tidak tahu apakah akan kembali ke pedesaan untuk festival tahun ini, atau merayakannya di kota kabupaten. Nomor ibu tidak diblokir, kan? Ariel berkata dengan santai, mengingat penampilan keluarga Nirmala sebelumnya, bukan tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Diblokir. Lina tampak terkejut, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, kakekmu tidak tahu tentang masalah kita dan Nirmala, kenapa memblokir nomorku? Mungkin kakekku tidak tahu bahwa nomor ibu di ponselnya sudah diblokir. Ariel mengingatkan, apa artinya ini? Nirmala yang melakukan trik secara rahasia. Ketika Lina mendengar ini, dia langsung marah. Ini untuk mengecualikannya. Dia bahkan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga di festival perahu. Bu, kamu mau kemana? Kauri dengan cepat bertanya ketika Lina hendak pergi. Tentu saja, pergi ke rumah pamanmu dan jelaskan. Lina berkata dengan marah. Kauri dapat yakin bahwa Nirmala mengatakan banyak hal buruk tentang dirinya di depan kakeknya, yang menyebabkan Wendy tidak menelepon mereka. Apa gunanya membuat masalah sekarang? Bu, Ariel memberitahuku tentang kemungkinan ini tadi malam. Dan dia sudah menanyakan tentang pesta besok di hotel, kata Kauri. Apa artinya? Lina bertanya dengan tidak jelas. Kauri melirik Ariel tanpa daya. Dia awalnya tidak setuju dengan rencana Ariel, tetapi sikap Ariel sangat tegas, dan dia tidak punya pilihan. Ariel telah mengambil seluruh hotel, artinya, ketika mereka tiba besok, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki hotel, Kauri menjelaskan. Lina memandang Ariel dengan heran, orang ini telah memesan hotel lagi. Dia menghabiskan banyak uang hari ini. Mungkinkah dompetnya adalah lubang tanpa dasar yang bisa menampung ratusan juta miliar? Namun, Lina masih tidak mengerti apa yang dimaksud Ariel dengan melakukan ini, dan bertanya, Ariel, apa hubungannya dengan saya pergi atau tidak ketika kamu telah memesan hotel? Bu, biasanya sangat lihai. Mengapa? Mengapa Anda bingung hari ini? Meskipun saya tidak tahu hal buruk apa yang dikatakan Nirmala, saya yakin kakek saya memiliki banyak keluhan terhadap kita sekarang. Ketika mereka bertemu di Imperial Hotel, mereka ingin untuk memasuki hotel untuk makan malam, bukankah mereka membutuhkan persetujuanmu? Ariel berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mengontrak hotel, dia menyerahkan keputusan itu kepada Lina, yang merupakan wajah besar bagi Lina. Dengarkan ini. Lina hanya mengerti Ariel apa yang dilakukan mereka. Bukankah ini hanya untuk membuktikan kekuatan mereka saat ini di depan kakek? Selama dia punya uang, tidak peduli berapa banyak ketidakpuasan yang dimiliki lelaki tua itu akan hilang. Ariel, aku tidak menyangka kamu punya banyak ide, kata Lina. Istana Ariel tidak sebanding dengan orang biasa. Di matanya, trik Lina adalah trik kecil. Dia hanya tidak peduli dengan Lina sebelumnya. Jika dia serius, Lina bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Pagi-pagi keesokan harinya, sejumlah besar kerabat keluarga Wendy bergegas ke Hotel Bintang 8 dengan penuh semangat, termasuk keluarga Albert yang terdiri dari 3 orang. Jenny memasukkan banyak selotip ke dalam tas tangannya, dan akan membawa pulang semua sisa makanan yang belum selesai. Bagaimanapun, ini adalah Hotel Bintang 8, dan beberapa orang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk makan di sini seumur hidup mereka.
Kenapa Irfan belum datang? Lebih baik masuk dan berkunjung lebih awal. Albert mengeluh. Irfan tidak datang, dan kerabat mereka tidak punya nyali untuk masuk ke hotel. Apa terburu-buru, itu harus di jalan. Apakah keluarga Lina benar-benar tidak datang tahun ini? Bukankah ayah marah? Ini aneh. Aturan keluarga kami, festival perahu, mid festival musim gugur dan festival musim semi, harus kembali ke kampung halaman mereka. Anda belum tahu, Kauri sekarang adalah penanggung jawab perusahaan. Saya khawatir dia telah lama mengabaikan kerabat kita. Bagaimana dia bisa kembali ke pesta? Dia mengambil Lina dan Kauri. Keluarga Albert yang terdiri dari 3 orang tahu yang sebenarnya, tetapi mereka tidak melewatkan kesempatan untuk turun. Jenny berkata dengan ekspresi menghina, Anda tidak tahu, terakhir kali saya pergi ke Bandung, mobil mereka semua berubah menjadi mobil Audi, dan sekarang mereka semua kaya, bagaimana mereka masih bisa memandang rendah kerabat? Berubah ke Audi. Apakah Kauri benar-benar menghasilkan banyak uang? Siapa bilang tidak? Jika pria seperti Ariel menikahiku, aku tidak akan berani keluar, karena takut kehilangan muka. Marcel sepertinya berpikir bahwa luka serius ini tidak cukup untuk mempermalukan Ariel, dan melanjutkan, apakah kalian tahu, Ariel dilirik oleh Bibi Lina, dan dia tidak berani bernapas. Statusnya di rumah seperti tikus yang menyeberang jalan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia menahannya selama ini, bertahun-tahun. Dia tidak menginginkan martabat sebagai seorang pria. Jika itu aku akan melompat dari gedung tinggi dan bunuh diri. Hidup tanpa martabat, pria macam apa dia? Hanya cuci piring dan cuci pakaian di rumah sekarang. Ya, tapi dia adalah orang yang tidak kompeten, selain mencuci piring dan mencuci pakaian. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Marcel berkata sambil tersenyum, ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya lupa itu dia juga tidak ada yang tercapai. Sungguh memalukan bagi seorang pria. Untungnya mereka tidak datang tahun ini, kalau tidak, aku bahkan tidak bisa makan ketika aku melihatnya, dan aku kehilangan nafsu makan. Ayo, Irfan ada di sini. Mobil Irfan diparkir di belakang pintu masuk hotel. Sekelompok kerabat berkumpul, ingin menjadi pelayan Irfan, terutama Marcel. Dia juga membantu Irfan membuka pintu mobil. Ayah, Bu. Irfan tidak hanya menjanjikan, tetapi juga orang yang berbakat, dan Tuhan sudah mengatur jodoh Nirmala. Dia tampan dan kaya, dan sekarang tidak sebagus dirimu. Anak-anak muda, sulit ditemukan. Irfan, kapan kamu akan mengatur pekerjaan untuk putriku? Dia tidak terlalu menjanjikan, tapi tidak apa-apa untuk membantumu. Dan aku punya seorang putra. Aku baru saja berhenti pekerjaan saya baru-baru ini. Tolong Anda memikirkannya. Setelah semua orang dengan sengaja menyanjung Irfan, mereka akan menyebutkan anak-anak mereka yang tidak memenuhi syarat, jelas berharap Irfan dapat memimpin mereka untuk berkembang bersama. Irfan tidak terpesona oleh pujian itu. Bagaimanapun, para junior di keluarga Nirmala semuanya adalah orang-orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, dan mereka adalah ngengat di perusahaannya. Paman dan Bibi, ada apa? Mari kita bicarakan saat kita makan, kata Irfan sambil tersenyum. Oke, kamu tuan rumahnya. Kami semua mendengarkanmu. Melihat pujian Irfan dari kerabat, Nirmala sangat senang. Inilah efek yang diinginkannya, karena pujian Irfan adalah pujian baginya. Sangat disayangkan dia tidak memamerkan kesuksesannya di depan Kauri. Kelompok itu berjalan ke pintu hotel, dan 2 penjaga pintu mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka di pintu. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda tamu Tuan Ariel? Apa Tuan Ariel? Saya memesan tempat duduk di sini hari ini. Irfan dihentikan oleh penjaga pintu dengan wajah tidak puas, hal yang memalukan, bukan lelucon. Maaf, hotel sudah penuh. Jika Anda bukan tamu Tuan Ariel, Anda tidak boleh masuk, kata penjaga pintu. Berkemas. Irfan belum pernah mendengar hal ini ketika dia membuat reservasi, dan pada saat ini, kerabat keluarga Nirmala semua menatapnya dengan mata bertanya,
yang membuatnya semakin kesal. Biarkan manajermu keluar, hal macam apa kamu berani menghentikanku, tidakkah kamu tahu bahwa pelanggan itu adalah saya? Irfan berkata dengan dingin. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas datang ke pintu, dengan kartu kerja tergantung di dadanya dengan kata-kata, "Manajer lobi," tertulis dengan jelas di atasnya. "Manajer, apakah penjaga pintu Anda buta dan berani menghentikan saya?" Irfan berkata dengan tidak puas. Bersambung.